15. Lukas 2 ayat 14. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Sudah dapat Bapak Ibu? Amen. 1, 2, 3, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang sudah kita baca menerangkan kepada kita bahwa kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amen. Ketika malaikat Tuhan memberitakan kepada para gembala di ayat yang sebelumnya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan tiba-tiba sejumlah bala tentara sorga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah dan Allah yang kita agungkan adalah Allah yang termulia di surga dan di bumi. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan dari umat pilihannya. Dan sebagai umat pilihan atau sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi gereja pembawa damai. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, sebagai umat pilihan, sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi gereja pembawa damai. Katakan amin. Amin. Karena gereja pembawa damai akan menerima kemuliaan Allah sebagai anak-anak Allah. Makanya dikatakan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Setelah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera ada di bumi, dan damai sejahtera itu sudah diberikan Allah kepada kita. Dan ketika damai itu ada di dalam hati kita, hendaklah kita juga mengalirkan damai itu kepada sesama kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Saudara adalah pembawa damai. Kamu adalah pembawa damai. Semua, kamu adalah pembawa damai. Kamu adalah pembawa damai semua. Jangan bawa kacau ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan pelajari ada beberapa poin yang sudah disiapkan kepada kita. Yang pertama, gereja memancarkan kemuliaan Allah. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah sebuah organisasi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Dan bukan juga sebagai denominasi. Melainkan gereja adalah kita sendiri. Sama-sama katakan dengan saya adalah gereja. Saya adalah gereja. Karena kata Yesus, ada yang lebih besar dari gedung atau baik Allah atau gereja. Matius pasal 12 mencatat hal demikian. Ada yang lebih besar daripada gedung. Yang dimaksudkan di dalam Matius 12 adalah saudara, gerejanya Tuhan. Semua yang tadinya fisik sudah diubah oleh Yesus. Yang dulunya
Katakan amin. Amin. Jadi gereja pengertiannya adalah kita, eklesia, orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Makanya dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa Yang terpilih. yang terpilih. Kita buka Alkitab kita supaya lebih mengerti. 1 Petrus 2 ayat 9. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang keras. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah dapat? Tiga ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sendiri. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Itu berarti gereja kepunyaan Allah. Gereja tadi siapa Saudara? Saya. Kita. Dan kalau kita gerejanya, berarti kita kepunyaan Allah. Amin. Bukan kepunyaan dunia. Bukan kepunyaan dosa lagi. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada hidup, kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukannya sekedar kita merayakan Natal pada malam hari ini dan tidak tahu siapa kita di dalam Kristus Yesus. Halo, Mami. Natal tidak hanya berbicara kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi Natal juga berbicara Halo. kita semua lahir di dalam Dia. Amin. Katakan amin. Sekali lagi, perhatikan. Natal, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita, tetapi juga berbicara tentang kita yang lahir di dalam Dia. Amin. Itulah yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh dunia. Itu adalah sukacita yang besar bagi seluruh umat dunia ini, saudara. Halo. Karena kita lahir di dalam Dia. Dan kehidupan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Itu berarti gereja kepunyaan Allah harus memancarkan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah terangnya yang ajaib. Amin. Gereja Tuhan harus memancarkan terang Tuhan, katakan amin. Amin. Untuk menerangi kegelapan dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya kita dibawa keluar, tetapi kita punya tugas untuk menerangi kegelapan. Karena terang itu sudah ada di dalam kita. Amin. 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 Kulit boleh hitam, tetapi hatinya tidak boleh hitam. Amin. Karena terang Allah sudah ada di dalam kita. Yes. Katakan amin. Amin. Dan tugas kita memancarkan terang itu. Amin. Memancarkan kemuliaan Allah itu. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Dan ketahui Bapak Ibu Saudara, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tetapi putih dan hitam bisa bersatu. Ini Pak Gembala di depan ketawa ini. Jadi kalau kita adalah terangnya Allah, kita tidak boleh kompromi lagi kepada kegelapan. Jangan mau ikut-ikutan kepada kegelapan. Sadarlah saudara sudah menjadi terang. Kemuliaan itu sudah memenuhi hati saudara.
Haleluya saudara. Haleluya. Jangan kompromi dengan dosa. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu adalah produk dunia, saudara. Itu bukan produk surga. Kita sebagai anak-anak yang sudah dilahirkan kembali dari kemuliaan Allah, produk yang kita pakai adalah produk surga. Amin. Bukan produk dunia yang menghancurkan keselamatan saudara. Haleluya saudara kekasih. Haleluya. Jadi kegelapan itu tidak bisa menguasai saudara lagi. Tetapi terang itulah yang berkuasa di hidup saudara. Karena terang yang berkuasa atas kegelapan. Jadi kalau kegelapan itu masih ada di dalam diri saudara, itu menjadi pertanyaan besar. Jangan lepas tahun kita merayakan Natal, tetapi tidak lepas juga dari kegelapan. Dengar baik jemaat Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Sadarlah, kita milik surga, bukan milik dunia. Yang kita pakai adalah produk-produk surga, yang adalah kebenaran firman Tuhan, bukan produk dunia yang melahirkan dari kebenaran manusia. Tetapi yang kita pakai adalah kebenaran yang lahir dari Allah di dalam firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Jadi mari kita bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Katakan amin. Amin. Dimanapun kita berada saudara, di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, sedang berkumpul di dalam keluarga, mari kita, gerejanya menunjukkan bahwa kita adalah terang. Mari kita memancarkan kemuliaan itu, supaya terlihat bahwa kita adalah anak-anak terang. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau kita sudah dikatakan gerejanya, dimanapun kita berada, kita tetap disebut gerejanya Tuhan. Bukan hanya waktu kita sedang ibadah kita disebut gerejanya Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari tempat atau gedung gereja, di mana kita berkumpul bersama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan lewat firman Tuhan, posisi kita, status kita tetap gereja. Katakan amin. Ketika kita keluar dari gedung gereja, gereja itu melekat di dalam diri kita. Jadi kalau kita masuk di dalam keluarga, kita tetap gereja. Amin. Kalau kita tetap gereja berarti karakter ilahi, sifat ilahi, produk-produk kebenaran yang kita tunjukkan. Katakan amin. Amin. Ketika kita sedang membawa kendaraan, saudara adalah gereja. Ketika ada yang menyenggol saudara, ingat saudara adalah gereja, jangan balas. Amin. Amin. Karena kita adalah gerejanya. Ketika tetangga kita menyakiti kita, ingat kita adalah gerejanya, tunjukkan kita adalah anak-anak terang. Katakan amin. Amin. Tunjukkan terang itu ada di dalam kita. Makanya poin yang pertama kita tadi, gereja memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Dan saya percaya jemaat Tuhan di sini, mari kita memancarkan kemuliaan Allah itu. Yang siap untuk itu katakan amin. Katakan amin. Amin. Poin kita yang berikut. Nomor 2. Gereja harus
pembawa damai. Salam kiri kanannya dulu. Lihat wajahnya. Apakah wajahnya berseri-seri? Ada damai di hati? Kalau wajahnya tidak ada senyuman, ajak dia ketawa dulu. Dikasih waktu 1 menit. Karena kita pembawa damai, saudara. Masa di tetangga kita tidak perhatikan? Bilang ini Natal ini. Sebentar lagi kita makan daging. Tenang sah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja yang benar adalah gereja pembawa damai. Kenapa? Karena salah satu ciri anak-anak Tuhan adalah pembawa damai. Matius 5 ayat 9, kita ulang lagi membacanya. Jemaat Tuhan membacakannya dengan suara yang keras. Matius 5 ayat 9. Sudah dapat semuanya? 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Katakan amin. Amin. Jadi saudara kasih, gereja tidak boleh membawa keributan. Tidak boleh menimbulkan perpecahan. Tidak boleh melakukan pemberontakan. Ketika kita hadir di suatu tempat, yang kita bawa adalah damai. Ketika mungkin ada keributan di suatu tempat itu yang kita datang, jangan kita menimbulkan keributan lagi, kompor-kompori yang sedang punya masalah. Tapi kehadiran kita membawa ketenangan kepada mereka. Katakan amin. Jangan kita atau jangan orang tidak senang ketika kita hadir dan berkata, "Wih, hati-hati loh. Kalau mama yang satu itu, kalau dia datang ini, ketong susah." Mereka sudah hafal. Kalau ibu yang satu ini datang, ciri-cirinya demikian. Nah, tunggu sah. Dia pun omong sedikit tapi menusuk di dalam hati. Jangan demikian kita anak-anak Tuhan di tempat ini, katakan amin. Ketika kita datang di suatu tempat, kita menghadiri suatu pertemuan, mereka sangat senang menyambut kita. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita elegan dan lain sebagainya, bukan karena kita punya kedudukan dan kekayaan, tetapi karena setiap kali kita datang, ada sesuatu yang mereka alami, ada sesuatu yang mereka dapatkan dari kita. Katakan amin. Katakan amin. Itulah tugas gereja Tuhan. Jangan sebaliknya, saudara. Jangan gara-gara omongan kita orang lain tersakiti. Jangan gara-gara tindakan kita, ucapan kita, orang lain tersandung. Orang lain tidak mau datang lagi di gereja. Dengar jemaat Tuhan. Perhatikan ucapan saudara, tingkah laku saudara. Kalau kita sudah melayani di depan, bukan berarti kita lebih dari yang lain. Kalau kita sudah tahu kita adalah gereja pembawa damai, perhatikan ucapan saudara. Katakan amin. Jangan kita sok-sok rohani saudara dan berkata, dia tidak layak kok, dia tidak bisa, dia tidak pantas. Saya yang lebih pantas. Dengar baik jemaat Tuhan. Jangan gara-gara saudara orang lain tersandung. Amin. Amin. Tapi di sini tidak ada. Di sana dan di sini. Haleluya. Tolong mic saya. Lanjut ya. Nanti kita tambah di sini. Tidak ingat tadi sampai di mana tadi ya?
Sampai di mana tadi saudara ya? Ya, di sana dan di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat ya, kita adalah pembawa damai. Ya. Dan salah satu karakter dari hikmat surgawi adalah pembawa damai. Dan ketika hikmat surgawi itu ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara, maka kita mampu menunjukkan kepada dunia cara hidup kita sebagai gereja pembawa damai. Katakan amin. Poin yang ketiga, saya tidak lama saudara ya, kalau Bapak Gembala pasti 2 jam lagi baru selesai. Jadi bersyukur karena Ibu Gembala yang sampaikan, singkat saja. Karena kita sudah lapar ya. Jadi perlu terus terang ya saudara ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala dan Pak Afinus, Kakak Arto. Baik, kita lanjutkan. Poin kita yang ketiga, gereja harus berkenan. Jadi gereja yang berkenan adalah gereja yang mempertahankan kebenaran. Contoh bagi kita, Jemaat Philadelphia. Buka Alkitab saudara, Wahyu 3 ayat 8b dan juga Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan, Wahyu 3 ayat 8b dan Wahyu 3 ayat 10. Kita baca dulu Wahyu 3 ayat 8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di ayat yang ke-10, perhatikan Alkitab saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, perhatikan saudara kekasih, gereja adalah gereja yang mampu mempertahankan kebenaran. Ini adalah contoh bagi kita, Jemaat Philadelphia. Di ayat 8b, saya ulang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, gereja yang berkenan, gereja yang mempertahankan kebenaran yang ada di Alkitab saya dan Alkitab saudara. Gereja yang berkenan adalah gereja yang mampu mempertahankan kebenaran. Yang mampu mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Gereja yang berkenan adalah gereja yang mengutamakan firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Perhatikan seperti jemaat mula-mula. Mereka mengutamakan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Di Kisah pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran kebenaran yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan sekalipun mereka ditantang, diancam, dianiaya, bahkan dibunuh, tetapi gereja mula-mula tetap komitmen mempertahankan kebenaran. Mereka tidak menyangkal Yesus. Keseharian mereka lebih banyak duduk di rumah Tuhan.
saudara. Perhatikan di Kisah pasal 2 ayat 47. Buka Alkitab saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Apa saudara? Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Alkitab mencatat mereka disukai oleh semua orang. Kenapa demikian? Karena hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Karena hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka dengar. Karena hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Dengar baik jemaat Tuhan. Banyak sekarang gereja-gereja tidak mempertahankan hidup dalam kebenaran. Mereka menyampaikan khotbah-khotbah untuk menyenangkan jemaatnya. Oh iya. Kalau saya tegas, Oh iya. bagaimana dengan jemaat saya? Mereka akan meninggalkan saya. Banyak yang demikian. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak mempertahankan hidupnya dalam kebenaran. Setelah dia sampaikan Injil, kehidupannya tidak sama apa yang sudah disampaikannya. Gereja mula-mula saudara kekasih, apa yang mereka dengar, itu yang mereka kerjakan. Apa yang mereka sampaikan, itu yang mereka kerjakan. Apa yang mereka yakini, begitulah hidup mereka. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dalam pelayanan kita saudara, kita tetap tegas. Amin. Katakan amin. Amin. Bukan jumlah jemaat yang lebih penting. Memang bagus kita bertambah banyak. Tetapi kualitas jemaat itu yang lebih penting. Katakan amin. Kalau kualitas jemaat itu berkenan di hadapan Tuhan, seperti gereja mula-mula, makin hari makin bertambah yang diselamatkan. Makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang datang dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena kita mempertahankan kebenaran itu. Dan bukan hanya sekedar mempertahankannya, tetapi menunjukkan kepada dunia kita adalah pelaku-pelaku daripada kebenaran firman. Katakan amin. Amin. Sekalipun tantangan datang, diejek, diolok, tidak disukai banyak orang, tetapi kita tetap berdiri atas kebenaran firman. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Amin. Karena kita tahu kita adalah milik kepunyaan Allah. Karena kita tahu kita adalah gereja pembawa damai. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Karena kita adalah gereja yang hidup dalam kebenaran. Makanya banyak perkataan yang selalu saya dengar. Tidak apa-apa kita dengar firman yang disampaikan pendeta itu. Itu kan firman disampaikannya. Masalah hidupnya itu terserah dia. Itu urusannya. Dengar baik jemaat Tuhan. Jangan mau dibodohi dengan perkataan itu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Segeralah ambil satu tindakan. Kalau hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan, jemaat Tuhan boleh keluar. Jadi bukan hanya firman yang disampaikan, tetapi hidupnya juga. Makanya firman Tuhan sudah disampaikan pernah Bapak Gembala kepada kita. Awasilah dirimu dan awasilah juga pengajaranmu. Tidak boleh hanya satu pengajaran, tetapi hidupnya tidak berkenan. Itu ada efeknya saudara. Ketika saya di Sumatera, saya naik salah satu angkutan, bemo. Tapi bukan bemo Pamaksi ya. Saya naik. Dan yang supir ini ugal-ugalan. Karena dia mengejar tumpangan lebih banyak lagi. Dia kejar angkutan yang lain. Di sana kan angkutannya ada nomor-nomornya.
Kalau 103 berarti satu jalur. Kalau sudah banyak 103 yang berlewatan, mereka rebutan cari penumpang. Dan dia ugal-ugalan. Dan saya hentikan. Saya berkata, minggir. Artinya saya turun. Dan saya bayar ongkos angkutan. Walaupun saya harus membayar 2 kali. Tetapi saya harus jaga keselamatan saya sendiri. Kalau saya teruskan ada di dalam angkutan itu, bisa-bisa membahayakan keselamatan saya. Tetapi saya mengambil keputusan untuk turun, walaupun saya harus rugi 2 kali. Dengar baik saudara. Kalau pemimpin di mana kita beribadah, dia tidak memberikan satu contoh kepada jemaat Tuhan, ada efeknya kepada jemaat. Katakan amin. Katakan amin. Karena yang dilihat adalah pemimpin yang menyampaikan firman. Hidupnya jadi contoh. Ada pengaruhnya. Jadi jangan terima alasan demikian. Itu hanya membenarkan kesalahannya agar dia tetap hidup pada hidup yang tidak berkenan dan berkata, kan tidak ada yang sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Tetapi ketahuilah saudara, kesempurnaan kita adalah standar firman Tuhan. Bukan kesempurnaan ilahi. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita dan kita dengar, kita kerjakan, itulah kekudusan saudara. Itulah standar hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita menjadi gereja yang berkenan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia mengangkat gerejanya, yaitu adalah kita. Karena kita mempertahankan kebenaran. Memang kita memperingati kelahiran 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, kejadian yang akan datang bukan lagi dia datang, tetapi dia datang untuk menghakimi dunia, menghakimi saya dan saudara. Dan pastikan ketika Tuhan datang, kita dihakimi untuk dibenarkan, bukan dihakimi untuk dihukum. Malang kali hidup kita kalau kita tidak mempertahankan kebenaran. Haleluya saudara. Kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 4. 2 ayat 2 sampai 4. Dan ini ayat yang terakhir. Sudah dapat jemaat Tuhan? 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4 kita baca bersama-sama. 3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini yang perlu dipertahankan oleh gereja-gereja Tuhan. Tugas kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau yang salah, tegurlah, nasihatilah, tegas kepada kebenaran. Katakan amin. Sekalipun dimusuhi, sekalipun mereka meninggalkan kita, tidak masalah. Karena yang kita cari adalah perkenanannya Tuhan, bukan perkenanan manusia. Yang kita mau, yang kita cari adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita berani. Amin. Jemaat Tuhan di sini, mari kita berani hidup dalam kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi katakan bersama dengan saya adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia.
Katakan kiri kanannya, jangan lupa ya. Jadi ini adalah perayaan Natal. Saudara harus berbeda dengan dunia. Banyak sekarang kalau boleh saya katakan sudah mulai mabuk. Iya. Mabuk kok? Ya, Oh betul. iya. Saya pikir saya salah lagi ya. Iya saudara, sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan menyiapkan kue-kue. Benar ya? Karena besok kita perjamuan kasih. Benar ya saudara ya? Jadi jangan malu-malu bawa saja di rumah gereja. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih, ingat, kita adalah pembawa damai. Yang pertama apa tadi judul apa? Poin kita, gereja memancarkan kemuliaan Allah. Yang kedua apa saudara? Gereja harus membawa damai. Yang ketiga, gereja harus berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah saudara diberkati? Amen. Apakah saudara diberkati? Lagi, apakah saudara diberkati? Haleluya. Mari tim altar. Kita akan berdoa saudara.